Oras dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem. Kembali kita bertemu dan kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 6 Desember 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 382 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Suam-suam kuku adalah suatu istilah untuk menggambarkan air yang suhunya tidak panas, tidak hangat, dan juga tidak dingin. Itulah sebabnya orang tidak suka dengan suam-suam kuku, sehingga orang lebih suka memuntahkannya. Istilah suam-suam kuku juga ditempatkan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan jemaat di Laodikia. Jemaat ini merasa bahwa mereka sudah rajin beribadah dan bahkan aktif dalam peribadatan. Tapi Yesus menegur mereka sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Mengapa? Mereka merasa cukup puas dan nyaman dengan keadaan mereka, padahal sesungguhnya mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang karena mereka dalam kehidupan sehari-hari menjauh dari Tuhan, berada di luar Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, ternyata Tuhan Yesus tidak menghukum jemaat Laodikia, tidak menjauh dari mereka. Ia tidak mencela kemudian meninggalkan mereka. Sebaliknya, Yesus berdiri di depan pintu hati mereka dan mengetok. Itulah sebabnya ia mengatakan seperti yang menjadi firman Tuhan buat kita hari ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti itulah firman Tuhan hari ini disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Dan kepada kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Kristus sangat peduli kepada keadaan rohani kita. Ia tidak membiarkan kita berjalan dalam kering rohani tanpa teguran. Yesus mengetuk pintu hati kita karena ia tahu hidup kita sedang kosong, rapuh, dan kehilangan arah tanpa dia. Mungkin seperti jemaat Laodikia, dari luar tampaknya kita baik, tetapi di dalam hati sebenarnya ada kejenuhan, kelelahan,
sinisme, bahkan rasa hambar dalam iman. Pada situasi seperti itu, Kristus mengetuk supaya kita sadar kembali bahwa hanya Dialah yang bisa memulihkan dan menghidupkan iman kita. Kedua, firman ini mau mengatakan bahwa Yesus mengetuk dengan penuh kesabaran dan kasih. Ia digambarkan tidak mendobrak pintu. Ia tidak memaksa untuk masuk ke dalam hati kita. Ia menunggu, dan betapa lembutnya dan panjang sabarnya Tuhan menunggu dan mengetuk pintu hati agar hadir dalam hati kita, hadir lewat suara firman yang terus mengingatkan. Bahkan ketukan pintu dari Tuhan hadir lewat beban di hati kita ketika kita sadar bahwa hidup kita ini sedang jauh dari Tuhan. Hadir lewat pengalaman-pengalaman yang membuat kita kembali mencari Tuhan. Setiap ketukan adalah bukti kasih dari Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah menyerah atas kondisi keringnya hati kita. Ketiga, Yesus menjanjikan sesuatu yang luar biasa jika kita mau membuka pintu hati kita. Kristus mengatakan, "Aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan Dia." Dalam budaya Timur Tengah, makan bersama berarti hubungan yang intim, diterima sepenuhnya dan dipulihkan. Yesus tidak hanya ingin memperbaiki keadaan kita, tapi Ia ingin tinggal bersama dengan kita dalam relasi yang intim dengan kita. Ia ingin menyertai kita, berjalan bersama kita setiap hari. Ketika kita mau membuka pintu bagi Dia, kita bukan hanya mengizinkan Dia masuk, tetapi juga kita dapat menikmati kembali sukacita, damai, dan kekuatan rohani yang selama ini mungkin hilang. Saudara-saudara, para pendengar renungan harian Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Kristus mengetuk hati kita. Ia menunggu untuk masuk, menyertai, dan memberikan sukacita bagi kita untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menerima Dia sepenuhnya dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami yang terkadang meninggalkan Engkau, jauh dari Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau masuk ya Bapa, Engkau masuk ya Tuhan Yesus, dan tinggal dalam hati kami, hidup dan menyertai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.